Pak Andre, saya biasa call Pak An, umur 51 tahun, seorang pengusaha yang kaya banget, seorang sukses, pinter, jenius, dan otaknya encer, dan selalu ada kalkulator di dalam otaknya, lihai banget ya. Saya pernah ke kantornya, saya melihat dolarnya, dia kasih saya lihat, dia buka berangkas dolarnya dari atas ke bawah ya. Dan juga di garasi mobilnya itu ada 17 unit mobil mewah dan mobil sport. Dan kalau kita makan, selalu kita makannya yaitu di food court. Pak An selalu membawa nasi sama telur dadar. Dia bilang, saya nggak mau makan di resto bareng, nanti kalian bayarin saya nggak mau. Dan juga saya tidak mau bayarin kalian. Jadi sebaiknya di food court bayar masing-masing ya. Dan akhirnya Pak An adakan touring ke pulau, dia punya pulau. Dan malam harinya saya bercerita, ya saya bilang, Pak An, kenapa kamu nggak check up aja ya, kondisi kamu kok makin kurus makin hari. Dia bilang, iya saya kurus 15 kilo dalam waktu beberapa bulan, dan saya sudah cek katanya diabetes ya. Saya bilang, diabetes nggak sampai begitu ekstrim ya, kelihatan kamu ekstrim banget, mendingan kamu check up aja, cek semuanya. Dia bilang, enggak, nanti habiskan uang banyak buat apa, dimakan duit kita sama dokter ya. Dan 2 jam diskusi sama saya. Dia bilang dia hanya kenal satu macam obat aja, yaitu Panadol ya. Dan genetik dari keluarganya itu bagus banget, mama papanya sampai sekarang masih hidup, umur 90 tahun lebih ya. Jadi saya punya genetik tuh bagus, nggak mungkin saya ada sakit cancer dan sebagainya. Oke, lalu sebulan kemudian Pak An bilang, ingat tolong kamu kumpulkan teman sekitar 10 orang ya, kita makan di room. Dan saya kumpulkan, dan janjinya jam 12 siang lunch, tetapi sampai jam 1 dia nggak nongol. Bentar lagi dia telepon, ingat maaf perut saya nggak enak dan saya buang-buang, tolong kamu handle. Oke. Dan besoknya saya telepon Pak An, dia cerita, saya bilang, oh kalau gitu kamu segera ke dokter, kamu sekarang udah nggak bisa ngelak dan main-main lagi, kamu langsung upname. Saya sudah upname ke dokter, dan setelah dicek 2 hari kemudian hasilnya keluar dan dikatakan cancer stadium 4, yaitu cancer pankreas ya. Cancer pankreas adalah silent killer, kalian nggak akan tahu, ketahuannya setelah stadium 3 atau 4 ya, kalau cancer pankreas. Dan akhirnya dia berangkat ke Penang, dan kami selalu berkontak dan video call. Dan setelah 2 bulan kemudian, dia di sana kemo terus. 2 bulan kemudian saya lihat kondisi badannya udah nggak bagus lagi, dan segera saya berangkat. Sampai di sana saya lihat sudah kuning ya, sudah kuning. Dan saya ada diskusi sama dokternya, dan dokternya ada bercerita juga. Tetapi yang dokter bagian kemo bilang menjamin bisa sembuh. Dan bayarnya juga mahal. Dan Pak An juga bilang, saya pasti sembuh, saya punya uang ya, saya punya uang berkuasa, saya bisa membayar obat kemonya dengan jumlah harga berapa juga ya. Akhirnya saya bilang gini aja Pak An, yuk pulang aja malam hari ini. Hah, kenapa harus pulang? Udah pulang aja, saya bilang, kamu bisa lanjutkan di Indonesia, ada dokter yang bagus ya. Saya nggak ngerti kenapa Pak An tuh nurut banget omongan saya pada hari itu. Malam itu juga dia langsung pulang ya, kita check out, dan sebelum check out dia sempat suruh OB-nya periksa dia punya kulkas. Dia ingat di kulkasnya ada telur 4 buah dan ada daging. Saya bilang, Pak An, kamu mendingan mikirin fokus ke tubuh kamu ngapain mikirin telur ya. Akhirnya ke airport, dan singkat kata sampai di Indonesia. Dan dalam waktu 2 bulan aja Pak An dipanggil Tuhan. Di sini kita bisa ambil kesimpulan dari cerita Pak An. Pak An seorang yang kaya raya ya, fresh money, liquid banget, tetapi dia tidak pernah menghargai badannya sendiri ya. Mobilnya begitu banyak, mobil sportnya aja bisa dibawa ke bengkel buat check up, dan setiap berapa bulan sekali dicek mobilnya dan juga ganti oli dan sebagainya, dan juga setiap hari mobilnya dipanasin ya, bisa dirawat mobilnya, tetapi badannya sendiri dia nggak rawat.
Ya. Dan kedua, Pak An sangat pede. Dengan dia memegang uang, dia bisa membayar, merekrut dokter yang bagus, dokter kemo yang mahal, yang akan menyembuhkan dia. Tetapi Pak An gak tahu, cancer sudah menggerogotin tubuhnya. Cancer pankreas stadium 4. Dia nggak tahu tuh cancer lebih 1.000.000 kali lebih kuat daripada Pak An. Dia bilang saya akan kuat, saya akan melawan cancer. Dia nggak tahu itu virus cancer 1.000.000 kali lebih kuat dari tubuhnya. Dia akan makan semua yang kamu makan dari mulut, dan dia juga rakus menggerogotin tubuh kamu, dan juga dia akan makan kamu punya anggota badan semuanya, ya, sampai terakhir kamu menghembuskan napasmu, ya. Nah, itulah Pak An terlalu pertama nggak jaga kesehatan, kedua terlalu pede banget, ya. Namun sebelum meninggal, kami ada sarankan ke Pak An agar banyak berdoa, ya. Namun satu hal lagi, kalau Tuhan memberikan mujizat, ya, Tuhan akan berkata lain, akan menyembuhkan Pak An, itu urusan Tuhan, ya. Stadium 4, stadium berapapun akan sembuh jika Tuhan berbicara, ya. Nah, dari cerita ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa uang bukan segala-galanya. Kamu konglomerat, kamu pemimpin di satu negara pun, itu kalau virus akan makan tubuh kamu, kamu tak akan cegah. Virus tak akan ketok pintu dulu, permisi, dia akan masuk ke dalam tubuhmu. Tidak. Ya. Maka itu, jaga kondisi tubuhmu. Jangan lupa check up dan jaga pola makan. Selamat sore dari Inge Fang.